إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف وعلى نية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق لنا والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin. Ya aliyu man zakarallaha qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallah ayyu'adibahu bin nari. Ya aliyu idza sallaita faq'ud makanaka hatta tadlu'a asy-syamsu fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hajjatan wa umratan aw itqa raqabatin aw sadaqata alfi dinarin fi sabilillah ila akhirih. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Adapun kelanjutan pelajaran kita yang bukan libur karena ada kegiatan. Alhamdulillah datang sehat. Sekilas info, ke Mesir ulun 4 hari, ke Yaman ulun 11 hari. Kemudian tambahannya itu seperti ke Dubai sehari, seperti Doha itu ada 6 jam. Namun semua negara orang tidak ada yang karantina. Di Mesir 4 hari tidak ada karantina. Di Yaman 11 hari tidak ada karantina. Cuman anehnya setelah sampai ke Indonesia, seluruh orang luar negeri termasuk orang Indonesia yang datang dari luar negeri wajib karantina.
ulun di karantina di ya kalau dikatakan hotel lah, tapi yang namanya karantina itu kenyaman ya. Kenyaman ya, jangan nang garing, nang sehat jadi garing. Jadi ulun tuh sempat berpanggil orang Palestina Indonesia. Laukan hati mapi apa nang kuit di hidung itu lah pangarannya. Seandainya yang dimaksud untuk karantina itu dikontrol, diswab, hasilnya positif, ayolah di karantina. Tapi kalau negatif, bulikakan aja. Apa urusan? Itu orang Palestina yang ngomong. Uring lawan ulun sama-sama di musola imigrasi. Sebab kada boleh lewat imigrasi kecuali tenaga kerja, kecuali PNS, kecuali ada yang satu apa lagi. Ada uluni PNS kada, tenaga kerja kada. Jadi orang 58 kada boleh lewat. Tapi sebelum berangkat dari Mesir ke Indonesia sudah kompak. Bila orang kada memberiakan kita lewat, kita begenaan hanya di imigrasi ranai. Alhamdulillah jam 3 subuh itu gini beri makannya sekali. Ubuhan imigrasi itu beri makannya. Yang kada diberi makannya kami kan lapar. Nah jam 3 boleh masuk ke Wisma Atlet. Itu sekilas info. Banyak perjalanan itu dikisahkan. Nah, Allah sebagai narasumber untuk menghadapi santri mahasiswa orang-orang Banjarmasin yang belajar di Yaman. Kurang lebih 500 orang. Itu kada perlu disampaikan. Cuman sekelumit. Kalian sekarang tidak seperti orang dulu. Itu aja. Kalian sekarang tidak seperti orang dulu. Orang dulu belajar di luar negeri bulik alim. Sekarang orang belajar di luar negeri bulik sugih. Belain kalau orang dulu seperti Kiai Haji Muhammad Arsyad Kalampayan. Kada menghendaki S1, dada. Yang menghendaki S2, kada. Yang menghendaki S3, S-nyor, makinannya. Kada ada. Bulik Kiai Haji Muhammad Arsyad Kalampayan berhasil dengan ilmu. Sampai sekarang ilmu beliau itu dibaca di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Kitab apa? Sabilal Muhtadin. Bayangkan itu. Orang Bali mengaji untuk mengatur umat. Supaya orang kalau bepergian ke luar negeri kada perlu lagi berpikir berapa hari kan kasar jamak 4 hari kah 2 hari kah seminggu kah, ada perlu itu. Ada kitab karangan Tuan Guru Alim kiriman Kalimantan Selatan ke Arab Saudi, Syekh Muhammad Arsyad Kalampayan. Buka dalam kitab beliau Sabilal Muhtadin,
18 hari boleh kita kasar dan jamak di luar negeri. Ini hanya nang 3 hari sudah abot. Kitab nang apa nang dibaca? Baca kitab orang Bahari. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Kelampayan mengarang supaya akidah manusia itu jangan ngaur, yang menyimpang daripada yang benar. Ini nang ulun sebagai narasumber bagi santri, bagi siswa dan mahasiswa Indonesia, Banjarmasin, Ahlul Banajir ngarannya di Yaman. Sekilas cako aku datang ke sini ke Mesir berdahulu, beilang melawan makam Imam Syafi'i, beilang makam Imam Waqi, guru Imam Syafi'i. Itu dulu. Sekarang cuman jadi rekreasi, wadah orang lah sekedar jalan-jalan aja. Imam Syafi'i, dengar baik-baik kawan-kawan, utusan Kalimantan Selatan yang nanti pulang akan membawa misi. Inilah orang-orang yang belajar di Yaman. Ujar Imam Syafi'i, syakautu an waqi'in an su'i hifzi. Aku lapor kepada lawan guruku, kenapa aku kada hafalan pikun, kada patipa ingatan. Ternyata Imam Waqi' memberikan jawaban, wa akhbarani bitarkil ma'asi, amun ikam hendak kada panglupa, amun ikam hendak kuat ingatan, tinggalkan maksiat. Itu dulu. Sekarang cuma tinggal makamnya. Ujar guru Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat. Bi'annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu nur dari Allah. Nur Allah tidak diserahkan kepada orang yang maksiat. Apa dikenaki maksiat di situ adalah perasaan besar, sombong, sombong. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sebuah syair digubah. Al ilmu harbun lipatan muta'ali. Ilmu itu lari daripada seorang pemuda yang hatinya tinggi. Titel ada gampang-gampang, isnyor subuh melandau. Kada manfaat sama sekali ilmu. Al ilmu harbun lipatan mutali. Nang mendengar ini sampean siswa, mahasiswa orang Banjarmasin di Yaman. Ini bukan perkataan guru Sufyan, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Waqi'. Ilmu lari daripada seorang yang perasaan tinggi. Kada mengamalkan titel sedirit tapi culas. Kada manfaatnya ilmu, kada manfaat. Al ilmu harbun lifatan muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Seperti air tidak mau turun ke atas, turun ke bawah, harus rendah hati. Akhirnya jerulun, kamu sekarang tidak seperti orang dulu. Orang dulu tidak berhadapan dengan teknologi. Sekarang kalian 500 ini semuanya ada teknologi. Bisi HP aja berataan di kantong. Kuringannya ya, itulah yang membuat ilmu tidak bermanfaat. Kamu sekarang tidak orang seperti orang dulu. Tidak pergisiran nilai.
Sekarang sudah terjadi pergeseran nilai. Banyak di antara kiai anaknya ada bisa membaca kitab. Banyak di antara kiai cucunya tadi bisa membaca kitab. Kenapa? Seorang tuan guru mau khutbah bahapal, anak seorang jadi polisi. Ini apa polisi baca kitab? Ini pergeseran nilai. Sekarang sudah kita berhadapan. Lalu aku pesan, dunia tidak bisa ditinggalkan. Cuman kalian harus bisa menjaga diri. Jangan sampai manyok panakan kula warga bulik. Tuh, nang maulah masjid Imam Syafi'i itu. Anak polisi kan. Tahu nakana? Masjid Imam Syafi'i ngarannya mamanya polisi. Padahal kan mampan duit haram. Salwarnya separuh aja bijanggut orang. Jadi di rumahnya Jakarta ada duit yang haram itu kan kada tahu sekolah. Ayo pian. Oh ini dah. Sekolah di Madinah bulik membawa misi yang bertentangan dengan orang tua. Jadi kamu bulik jangan kena orang bermaulidan ikam kada tujuh maulid. Jangan kena orang berhaul ikam kada tujuh berhaul. Terakhir yang bulik jangan jadi wahabi. Titik. Itu ya pesan ulun. Lawan anak cucu andika nang sekolah di Yaman. Bulik jangan jadi wahabi itu ya. Terus sekilas info ya. Tugas 500 pian siswa mahasiswa di Al-Ahqaf nang belajar menimba ilmu. Cuman bedanya orang bahari bila bulik mengaji alim. Orang wayah ini bila bulik mengaji dibunuh orang sugih. Belain galak. Bisa-bisa aja kita memilih dan memilah agar jangan terjebak dan perangkap dunia. Minum ulun. Ulunnya pian imbah bulik hari Senin, Selasa masuk rumah sakit. Pian tidak tahu bang, cuma jangan pian ulun datang aja sudah. Padahal di rumah sakit. 5 hari ulun di rumah sakit. Kenapa? Itu buktinya kenyamanan. Jadi kalapahan. Nang nyata benar ulun itu transportasi kah? Darah perkantongan. Itulah sudah. Alhamdulillah. Tak sehat pada belum tolak semalam. Suruhnya aja nasi 2 piring pian habis. Piringnya tinggal. Allahu Akbar. Mari kita meneruskan pengajian kita. Ujar Nabi, ya Aliyu, wahai Ali, man zakarallah, siapa-siapa berzikir mengingat akan Allah, qabla al-fajri, sebelum subuh. Nah, ningaleham. Berzikir sebelum subuh. Maka kita kadangkala orang bergerakan subuh aja muar mendengar bersung ya. Jaga kujaran tuh seorang kada bergerakan, orang menggerak syukur juga tuh alhamdulillah. Cuman kayaknya ujian Nabi barang saya berzikir sebelum subuh. Subuh ini kan pukul 5.
kurang 15 menit. Ya anggaplah 4:30 lah kita bangun. Apa jika kita yang pertama? Oi, pian, ulun, siapakah? Bila guring, setan, abut, maikat pian. Dipasongnya pian. Siapakah bila guring malam ini nah? Belum lagi subuh, sudah diikat oleh setan. 3 ikatan setan memasung. Pertama, apabila seorang itu bangun lalu berzikir, membaca doa bangun guring, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kita percaya aja bahwa Nabi madahkan bila kita bangun membacaan itu pacul seikatan. Bacaan itu macul. Ujar Nabi. Karena Nabi itu kada bohong. Nabi itu kada dusta. Kemudian kita masih 2 ikatan lagi. Di mana ikatannya itu kada tahu. Pokoknya apabila kita bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas seikatan. Kemudian imbahinya berdoa, lalu berwudu. Nah, bila berwudu, pacul pulang seikatan. 2 sudah tak. Jangan imbah bangun kada membaca ngapa-ngapa, bepuntal betis. Non bini anom. Kacauam itu. Ya. Tampulu belum subuh aja. Nya nyanyian bahari pian. Umanya otoh aja. Kelambu jangan diruntuh. Hari pada subuh. Tahu lagi semuanya tahu. Jangan baca Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berwudu, pacul pulang, wasalla dan sembahyang. Sunat wudu kah, sunat taubat kah, sunat hajat kah, ya? Pacul pulang sebuting tuh. Ujian Nabi, fa asbaha nasyiton zakiran lillah. Ini orang kalau macam itu amalan bangun guring, jadilah inya siang kaina manusia yang rajin. Nasyitan itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun babalikannya pang natahwam tak. Orang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Soalnya gitu bacaannya. Ada pacul? Ada pacul? Iya tuh nang babalik tuh. Babalik higa bini. Nah. Betis besulait. Nah. Pamacul kada pasol. Pamasong kada pacul. Pikirkan sorang-sorang aja dah. Nang bagus itulah imbah alhamdulillah ahyana ba'dama amatana ba'udu lalu sembahyang, imbah sembahyang beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau waktu sahur belum subuh yastaghfirun,
Mereka itu minta ampun kepada Allah. Apa salahnya kita sembahyang taubat? Itu sembahyang taubat adalah gara-gara dosa masuk surga, Ben. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Mereka-mereka yang menganiaya diri sendiri disuruh taat hakun maksiat, disuruh berzikir hakun bepandir. Zalamu anfusahum dzakarullah, lalu ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, lalu minta ampun dosa kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak mengulangi, mengekali atas dosa yang dikerjakan. Karena dosa, istighfar di waktu subuh. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar wa ni'ma ajrul 'amilin. Orang nang berdosa minta ampun kepada Allah, digantiakan dosanya lawan pahala, diubah neraka dengan surga. Ulaika jazaa'uhum 'inda rabbihim maghfiratum min rabbihim, mereka itulah balasannya keampunan dari sisi Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan dibalas dengan surga. Dosa jadi surga, yaitu derita membawa bahagia. Bari ada film Simidon, ingat lagi buahnya, ingat lagi, derita sengsara membawa bahagia. Nah, karena dosa masuk surga, udah gampang. Jadi imbas sembahyang baca istighfar. Istighfarnya itu kadang ngalih, kadang mereka dihafal kalau orang bermulut habis itu. Sawlazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 10 kali. Amun kita artiakan yang itu mah bagus benar. Astagfirullahaladzim, ya Allah aku minta keampunan dengan kebesaran-Mu. Li dosa ulun, wali walidaya, dosa abah, dosa mama, ya. Wali jami'il muslimin wal muslimat, dengan ketulusan hati, kebersihan hati, orang guring didoakan. Kawan guring, mintuha guring, marina guring. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, nang hidup kah, nang mati kah? Ya Allah, ampuni mereka itu. Masya Allah. Di tengah malam kita berdoa nangka itu, la ilaha illallah. Ini orang nang hari kiamat kaina kada kepanasan. Karena di waktu sahur dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Ya aliyu man dzakarallaha qabla al-fajri, barang siapa berzikirlah, istighfarlah, berselawatlah, ya. Yang paling bagus itu kan istighfar dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat. Karena selawat itu apabila kita sekali membaca selawat, malaikat diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri di pinggir makam Nabi. Nah, ini sahih hadisnya.
malaikat dua orang berdiri di makam Nabi medahkan. Nah, ini Pak Haji Imran ya Rasulullah. Orang orang komplit iya baca selawat sampean raddallahu alayya ruhi faruddu alaihi. Allah mengembalikan roh kepadaku dan aku jawab salamnya kepadanya. Kalau Nabi menjawab salam pasti kabul, Bian. Pasti itu. Namun kita belum tentu kabul. Kalau Nabi pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruddu alaihi, dan aku jawab, aku kembalikan salamnya. Nah, amun kawa atau kita lah amun kawa. Sembahyang enggak? Ada sembahyang enggak? Sampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hanya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak pian, cucu pian, keluarga pian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan membaca salawat Ibrahimiyah. Orang tuh bila bertasmiyah kalau baca innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi bila kita membaca innaka Hamidum Majid. Nah, ikan hubungan Nabi Ibrahim semuanya Nabi. Bini pertama Nabi Ibrahim Siti Sarah. Kada beranakan dikawinakan Siti Sarah lawan Siti Hajar. Beranakan Siti Hajar Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak lawan Siti Hajar. 85 tahun Siti Sarah. Allah Subhanahu wa taala memberkahi karena kesabaran bini Tuha membiniakan dari bawah. Sabar bini Tuhan nih membiniakan laki. Adakah sini? Ui. Melakiakan 85 tahun Siti Sarah itu betianan beranak pulang Nabi Ishak. Nabi pulang, Nabi Ishak melahirkan pulang Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan pulang Nabi Yusuf. Hubungan nabi aja. Jadi apabila kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kada bersayyidina ayolah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ada dasar kitabnya. Kitab Sulamut Taufik. Nah begitu. Bila kita sampai innaka Hamidum Majid, kabul doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Anak pian, cucu pian, buyut pian, waras beritaan. Itu fadilat membaca salawat Ibrahimiyah. Kedua, ujian Nabi. Wa qabla tulu'i syamsi. Nah ini bahasa yang subuh. Tadi belum subuh. Sanyanan kada nyamannya tak? Sanyanan kada nyamannya. Belum subuh anak goreng. Imbah subuh anak makan. Tapi tahane sebelum subuh berzikir,
imbah sembahyang subuh berzikir sampai terbit matahari. Wa qabla ghurubiha. Kemudian kita imbah asar parak maghrib amun guru sokumpul tuh marajari bacaan ampat sajadah yisidin hadap ke kiblat. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basitul yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wara syadiyah waghfir li ya dzal ula fi hadhihi al-ashiyah. Amunnya itu dibaca. Aku guru aja kada main begitu, aku baca Quran aja sahjus bagus lagi. Baca Quran mah bahagianya hidup. Hendak maghrib lah menghadang-hadang orang bang mengaji kita nah. Bah luar biasa itu amun kawa. Tapi bila pian kawa, nah istahyallah ayu adibahu binar. Orang nang 3 waktu nito sebelum subuh berzikir, sebelum terbit matahari berzikir, sebelum tinggalan matahari berzikir. Malu Tuhan menyiksa orang itu dengan api neraka. Nah, hingga sini aja dulu lah. Sambungannya banyak lagi pian. Minggu kena insyaallah doakan mudah